orang Jawa itu harus paham. Jangan bangga dengan mempunyai keluarga yang mati di dalam kubur kok utuh. Nah, itu bukti bahwa orang tersebut tidak bisa diterima oleh bumi suci. Tujuan dari doa secara ranah keilmuan itu apa Pak Danung? Ya tadi tujuan dari doa itu sebenarnya hiburan untuk kita yang ditinggalkan para leluhur itu loh. Menghibur hati kita sendiri. Cuma supaya tidak merasa bersalah terus. Cuman itu. Bukan mencari pahala, betul loh. Lah pahala apa toh? Kita yang menyajikan, yang makan kita sendiri, yang menikmati kita sendiri. Apakah orang yang dikirimi doa itu sedikit pun mencicipi tentang sesaji yang kita berikan itu? Kira-kira? Walaupun kita ada uang terus kita masukkan ke bangunan apa, kan yang bangga ya yang memberikan itu. Paling tidak diumumkan di corong, atau paling tidak itu disebut-sebut setiap ada perkumpulan apa, kan cuman itu toh. Berarti kan manfaat dari orang yang dikirimi. Karena saya belum masuk ke ranah itu, saya nggak bisa menjawab. Cuman ini intinya hanya untuk menghibur hati kita. Kira-kira dengan melakukan itulah kita itu menebus dosa-dosa masa lampau yang kita lewatkan untuk merawat, untuk menghormati, menghargai orang tua atau leluhur-leluhur terdahulu yang telah meninggalkan beberapa hartanya yang kita nikmati saat ini. Cuman itu loh. Media ketika kita berdoa itu kan banyak Pak. Kadang ada yang berdoa itu harus pakai pengeras suara gitu, biar semuanya dengar gitu. Ada yang bisik-bisik ya kan. Nah, sebenarnya ucapan atau omongan kita saat doa itu omongan seseorang untuk siapa? Untuk diri sendiri? Apakah untuk Tuhan atau bagaimana? Ya di samping untuk diri sendiri, untuk mengingatkan orang lain, kalau pakai corong, kalau pakai loudspeaker ya, untuk mengingatkan orang lain supaya apa? Supaya pada ingat. Ya karena kamu ditinggalkan orang tua, tidak hanya ditinggalkan saja, tapi masih banyak harta-harta orang tua yang meninggalkan kamu itu yang kamu nikmati. Maka sebagian dari apa yang ditinggalkan orang tua itu mbok disedekahkan. Gitu loh. Supaya apa? Ya supaya rata-rata yang ngalamin berkah. Makanya kalau dilewatkan speaker, dilewatkan sound dan lain sebagainya, doa itu nggak ada yang berani memastikan. Semua doa itu muga-muga, mudah-mudahan. Lah kata mudah-mudahan itu nggak pasti. Menurut jelas toh? Makanya kalau saya menyarankan, janganlah berdoa dengan kata-kata mudah-mudahan. Seharusnya gimana Pak? Ya kalau kita minta ya minta. Ya, memastikan itu. Iya. Dengan mudah-mudahan artinya itu menawar. Lah wong Tuhan kok ditawar-tawar. Gitu. Kalau kita minta bapak saya ditempatkan di surga, jangan ditempatkan di neraka, ya sudah. Jangan duh Gusti mugi-mugi bapak kula manggon ten swarga. Nah terserah Gusti. Mau tak taruh surga, mau tak taruh neraka, kan urusanku. Kamu mintanya mudah-mudahan aja. Sifatnya Gusti sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Gusti itu nggak mempunyai sifat apa-apa, saenake dhewe. Makanya orang jualan es mintanya panas. Orang yang jualan nasi pecel dan lain sebagainya mintanya hujan, karena dengan hujan banyak orang yang lapar. Bakul es dengan panas yang tinggi, orang banyak yang ngelak. Terus dua-duanya meminta pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan ngasih hujan atau ngasih panas, apa urusan dengan kita? Itulah yang saya maksud, Tuhan itu sifatnya sakarepe dhewe. Tadi dijelaskan Pak Darno bahwa doa itu kan sifatnya kan hiburan gitu Pak. Dan tujuannya itu hanya intinya itu kalau kita mendoakan leluhur yang sudah meninggal, intinya kita itu bersyukur karena sudah diberi warisan dan sebagainya gitu Pak. Nah, bagaimana ketika ada selamatan doa di 3 hari orang meninggal gitu, 7 hari, 40 hari, 100 sampai 1000 hari itu tujuannya untuk apa Pak? Nah, karena orang Jawa itu sudah mempunyai pedoman. Di saat orang mati yang dikubur di alam kubur,
semasa 3 hari itu apa yang terjadi perubahan pada tubuh si mayit yang dikubur itu. Ya, 3 hari adalah masa penggelembungan diri mengawali pembusukan. Ya, 7 hari pembusukan itu diawali pecahnya perut. 40 hari artinya kita menghabiskan adanya daging dan kulit pada tubuh si mayit itu. 100 hari menghabiskan sisa-sisa daging yang nempel pada tulang-tulang orang yang mati. Pendak artinya pengumpulan tulang-tulang yang ada di dalam kubur. 1000 hari artinya dia sudah lepas dari bau daging dan pokoknya bau yang ada di dalam mayat itu. Dan disitulah penentuan akhir manusia itu diterima di bumi suci atau tidak. Nah itu metode orang Jawa sudah mengenali itu. Makanya di saat 3 hari diselamati, dibancai, sebenarnya mengiring penghancuran tubuh, proses penghancuran tubuh manusia di dalam perut bumi. Makanya orang Jawa itu harus paham. Jangan bangga dengan mempunyai keluarga yang mati di dalam kubur kok utuh. Itu bukti bahwa orang tersebut tidak bisa diterima oleh bumi suci. Gitu loh. Maka yang benar bagaimana? Yang benar yang melepuh, busuk, dan habis tinggal tulang itu. Itu tandanya dia sudah kembali ke unsur 4. Yang dari bumi kembali ke bumi, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api, yang dari air sudah kembali ke air. Jadi kita kembali ke sangkan paraning dumati. Yaitulah kalau di dalam bahasa agama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok ada orang yang suka karena keluarganya itu utuh. Ini sudah jelas. Berarti benar-benar bumi itu udah gak mau menerima lagi orang tersebut. Maka jangan bangga. Mau dikatakan itu wali, mau dikatakan sonan, mau dikatakan nabi, kok dia utuh, berarti dia tertolak oleh bumi suci. Bumi saja menolak, apalagi surganya. Gitu. Berarti nggak dapat surga, dapatnya suwalego. Itulah uraian kenapa harus di 3 hari ini. Itu sebenarnya cuman kita itu mengiring proses kehancuran tubuh dalam kubur. Apakah itu perlu? Ya kalau kita punya rasa ya perlu. Dikala rasa kita sudah mantep, nggak begitu pun nggak apa-apa kok. Ya, kalau eman-eman nanti tidak diiringi dengan bacaan 3 hari itu, ya sudah jangan dikubur. Di hari keras saja, dan tiap hari bisa melihat. Nah gitu loh. Manusia diciptakan itu kan dikaruniai akal, pikiran, ada juga yang namanya angan-angan ya Pak. Nah, terus akal itu dari mana? Pikiran itu dari mana? Terus timbulnya angan-angan itu dari siapa? Dan tempatnya akal itu di mana? Pikiran di mana? Dan angan-angan itu di mana? Nah, jangan sering dengar toh, penciptaan di dunia yang paling sempurna itu apa? Paling sempurna lah manusia toh. Nah, dengan apa yang dimaksud sempurna? Kan dengan otaknya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan angan-angannya. Itu yang dimaksud sempurna. Hewan pun punya kepala, punya otak, punya hati. Jangan ditanyakan kenapa kalau hati kok nggak punya pikiran, nggak punya angan-angan. Lah kita percaya nggak kodrat dan wiradat? Jadi kalau kita sudah percaya dengan kodrat dan wiradat, kalau ini dicari kebenarannya dari mana, itu terjadi dengan sendiri tanpa kita sengaja. Gitu loh. Makanya jangan tutup-tututan. Maka makhluk yang paling menerima dengan kodratnya adalah diantaranya hewan, gunung, tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa manusia itu kok tidak pernah menerima? Ya karena akal, pikiran, dan angan-angannya sendiri. Makanya kalau bisa manusia sudahlah menerima kenyataan yang ada ini loh. Ya kita punya pikiran ya kita memikir positif saja. Mempunyai akal ya akal kira-kira yang bermanfaat. Itu angan-angan ya gitu, angan-angan itu yang positif jangan yang negatif.
Jadi kita itu bisa menempati fungsi kita sebagai manungso. Janganlah kita itu menjadi menungso. Manungso Dan menungso. Menungso. Ya, nek menungso blegere manungso ning menus-menus senengane gawe dosa. Kalau manungso. Tapi kalau manungso sauripe niku manunggalake rasa. Artinya kita menghargai orang lain itulah memanunggalake rasa.